Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat. Meskipun di masa pandemi ini kita harus tetap semangat, teman-teman. Tetap semangat dalam mempelajari sesuatu, pokoknya supaya kita tidak terhindar dari yang namanya kebodohan. Ya, kita harus belajar biar gak bodoh, maksudku gitu, teman-teman. Sorry ya, kalau bahasa saya itu belepotan ya, karena saya memahami bahasa itu dari hati. Saya nggak bisa bahasa satu bahasa yang fasih itu nggak, pokoknya semuanya saya pelajarin, dan saya ngomong yang diajak ngomong ngerti. Saya bahasa Indonesianya pun nggak fasih gitu, bahasa apa saya pelajari saya bisa, tapi saya nggak sepasih si pembicara asli, karena si pembicara asli namanya native speaker. Bahasa Indonesia itu paling sulit, apalagi bahasa yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Maroke. Kalau bahasa Inggris itu mudah dan bisa dipelajari, meskipun ya kita nggak sepasih native speaker ya, teman-teman. Untuk kali ini teman-teman, oh ya jangan lupa yang belum subscribe, kemudian aktifkan lonceng notifikasi sehingga video saya bisa selalu nongol di HP Anda. Oke, kita akan melanjutkan penjelasan dari tensis kemarin, tensis pertama, sekarang tensis kedua. Tensis kedua ini rumusnya gampang. Rumusnya subjek tambah kata kerja kedua. Nah, kata kerja kedua itu yang ini. Nah, kita pakai kata kerja yang ini. Di kamus ada daftar kata kerja. Jadi baik yang teratur maupun tidak teratur ada. Kalau yang teratur itu ada ed-nya, kalau nggak teratur yang tidak teratur nggak ada ed gitu, gampang. Pokoknya past tense rumusnya gampang, subjek tambah kata kerja kedua. Nanti ini yang dipakai kata kerjanya, teman-teman. Saya jelaskan, past tense tensis kedua adalah tensis bentuk lampau. Tensis ini menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadinya di masa lampau, masa kemarin, awalnya dari 1 jam lalu. Keterangan waktunya misalnya kemarin, yesterday, an hour ago, 1 jam lalu, last month, bulan kemarin, last year, tahun kemarin, last week, minggu lalu, 2 days ago, 2 minggu yang lalu, 4 months ago, 4 bulan yang lalu. Pokoknya di situ ada kata last atau ago. Nah, itu bahwa menyatakan yang lalu. Oke, kita ambil contoh kalimatnya, teman-teman. Saya mau ambil contoh. Biasa kalimat itu bentuknya kalau nggak positif, negatif, interrogatif. Saya ambil contoh positifnya dulu, teman-teman. Example sebagai contoh pertama. Nah, contoh 1, kalimat positif. Saya pakai ini, pokoknya subjek ini semua subjek rumusnya ini, teman-teman. Subjek tambah kata kerja kedua. Contoh 1, saya mau membuat contoh, misalnya I studied. Saya pakai kata kerja kedua, belajar. I studied. Ya, saya belajar bahasa Inggris. I studied English kapan? Yesterday, kemarin. Ya, yesterday, gampang kan? I studied English yesterday. Saya belajar bahasa Inggris kemarin. Nah, gitu. Dan lihat rubahnya, cara membuat kalimat negatifnya. Biasa kalimat itu pasti berbentuk positif, negatif, atau interrogatif. I did not. Nah, ini kata bantunya. Setelah kata bantu did not yang menyatakan negatif, studied-nya berubah ke bentuk pertama karena bentuk keduanya sudah diganti ke did. I did not study. Oke. Study. Oke. I did not study English yesterday. Gampang kan, teman-teman? Ya, gampang. I studied English yesterday. I did not study English yesterday. Untuk interrogatifnya biasa kata bantunya taruh depan, did I study English yesterday. Nah, gampang kan? Oke, setelah 1 contoh saya jelaskan kembali tensis yang kedua.
tense ini berbentuk lampau atau kemarin. Tense ini menunjukkan bahwa suatu peristiwa sudah berlalu. Oke, kemarin. Rumusnya semua subjek tambah kata kerja kedua. Yang saya lingkarin ini kata kerja kedua. Saya ambil satu contoh. I studied English yesterday. Saya belajar bahasa Inggris kemarin. Negatifnya I did not study, bentuk pertama studinya English yesterday. I did not study English yesterday. Interrogatif, did I study English yesterday? Oke, contoh yang kedua berarti teman-teman semua bisa buat sendiri. Contoh satu sudah saya buatkan. Mudah-mudahan contoh yang kedua teman-teman bisa buat sendiri. Misalnya pakai kata kerjanya when, yang misalnya subjeknya saya ambil misalnya they ya, kata kerja kedua pakai when, mereka pergi. Seterusnya kemana perginya? Tuh ya. They went to the zoo, misalnya to the zoo. Mereka pergi ke kebun binatang. Kapan? Sebelum ada corona, kira-kira ya 5 tahun lalu. 5 years ago. Ya. 5 tahun lalu. Gampang kan? Iya, tentunya bisa dong buat dalam bentuk negatif. Jadi they did not, bentuk pertama kata kerjanya go. Mereka tidak pergi ke kebun binatang 5 tahun yang lalu. Bisa juga dong buat dalam bentuk interrogatif. Did-nya taruh depan. Did, kemudian subjeknya they. Apakah mereka pergi ke kebun binatang 5 tahun lalu? Oke, itulah past tense teman-teman. Past tense rumusnya subjek tambah kata kerja kedua. Keterangan waktunya sudah berlalu kemarin, sejam yang lalu, 2 jam lalu, 3 jam lalu, 100 jam yang lalu, dan seterusnya. Last month, bulan lalu. Last year, tahun lalu. Oke. Atau last January, Januari tahun lalu. Oke. Pokoknya yang menunjukkan lalu itu last atau ago. Oke teman-teman, contohnya itu sudah jelas. Mudah-mudahan teman bisa berkreasi buat sendiri. Ganti aja subjek yang lain, cari kata kerja yang lain. Kata kerja banyak di daftar kata kerja, baik teratur maupun tidak teratur. Oke lah, itulah teman-teman tenses, penjelasan tenses yang kedua yaitu past tense. Simple aja saya jelaskan. Past tense, oke. Subjek, semua subjek tambah kata kerja kedua. Itu sudah saya kasih tahu kata kerjanya, keterangan waktunya, tinggal buat contoh kalimatnya. Oke teman-teman, good luck. Silahkan mencoba dan jangan lupa tonton terus videonya ya. Oke, mudah-mudahan itu bermanfaat dari saya. Oke, thanks for watching. Bye-bye.